Meeting Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. Meeting Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Banyak yang sering kejebak posisi trade ketika ambil buy harga malah turun, atau sebaliknya ketika ambil sell harga kok malah naik, seolah-olah market tahu apa yang sedang kita lakukan dan selalu mengcounter apa yang kita lakukan. Sebetulnya tidak seperti itu, karena market itu, harga itu bergerak di seluruh dunia itu sama. Bahkan kita bisa membandingkannya itu dengan beberapa broker yang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah ada kemungkinan kita tidak melihat struktur pasar secara keseluruhan. Nah, struktur pasar ini harus kita perhatikan karena ini lebih ke melihat arah harga secara keseluruhan atau kecenderungan pergerakan arah harga, atau mungkin lebih familiar kita mendengarnya itu sebagai tren. Nah, kita harus paham dulu secara umum tren itu ada tiga, ada sideways yaitu pergerakan harga yang datar, dan ada uptrend yaitu pergerakan harga yang selalu mengalami kecenderungan untuk membuat market structure itu lebih tinggi dan lebih tinggi, atau sebaliknya downtrend. Nah, tiga tren itu harus kita perhatikan. Apapun posisi yang kita lakukan, kita harus melihat dulu arah harga secara keseluruhan, atau singkatnya kita katakan sekarang tren. Nah, tren ini penting kita pahami, penting kita identifikasi dulu, agar ketika kita melakukan posisi trade, kita tidak mengalami kerugian atau batas ruginya itu, atau bisa kita katakan risk to reward rasionya itu sepadan. Resiko yang kita ambil itu harus bisa kita pastikan tidak lebih besar daripada peluang yang kita kejar. Nah, sekarang saya akan jelasin tiga jenis tren ini dengan lebih detail. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Tren itu, sekali lagi, ini dibagi menjadi tiga jenis ya, secara umum. Nah, kita harus pahami dulu tujuannya agar kita bisa melihat arah harga secara keseluruhan dan bisa menempatkan posisi trade di harga terbaik atau di best price-nya. Oke, secara umum kita bisa mengidentifikasi tren itu atau mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis secara umum, yaitu ada tren naik, tren turun, dan sideways. Nah, kita bahas dulu untuk tren naik, atau bisa dikatakan juga uptrend ya. Nah, untuk bisa dikatakan sebuah tren naik, tren turun, ataupun sideways, biar kita tidak sulit untuk mengidentifikasi, kita harus punya rumus atau acuan yang jelas. Nah, untuk tren naik dulu, bisa dikatakan tren naik itu kalau sudah memenuhi 4 syarat ini atau 4 titik ini. Yang pertama harus ada titik A atau titik terendahnya. Lalu dari titik A ini harga naik ke titik B. Nah, kita bisa tandai atau low. Lalu kemudian ini titik B atau bisa dikatakan titik high-nya. Lalu kemudian harga turun. Nah, harganya ini turun dan masih valid menjadi titik C atau lower high jika turunnya itu tidak lebih rendah daripada ini atau daripada titik A ini. Lalu kemudian harga kembali naik dan baru valid menjadi titik D atau higher high ketika naiknya ini sudah lebih tinggi daripada titik B atau titik high yang pertama. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah valid atau sudah bisa dikatakan structure marketnya itu atau trennya itu adalah tren naik. Sebenarnya kita cukup mudah ya ketika kita memahami rumus dasar seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa melihat atau kita mengidentifikasi yang namanya downtrend atau tren turun. Tren turun. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya lebih mudah atau sama sebetulnya dengan rumus ketika tren naik, hanya kebalikannya. Nah, harga harus dimulai dari titik tertinggi atau A-nya di sini, atau titik high dimulainya itu. Nah, kemudian harga turun membentuk titik B atau titik low seperti ini. Lalu setelah itu kemudian harga kembali naik dan naiknya ini valid sebagai titik C-nya atau lower high ketika naiknya ini tidak lebih tinggi daripada titik A yang pertama tadi. Dan kemudian harga valid membentuk titik D atau lower low ketika harga turun dan sudah lebih rendah daripada titik B atau titik low yang pertama seperti ini. Nah, ketika sudah ada 4 titik ini, nah ini sudah bisa dikatakan sudah valid membentuk tren turun.
Nah, walaupun di market sebetulnya lebih kompleks atau lebih absurd dibanding dengan pola-pola dasar seperti ini bentuknya ya, tapi sebenarnya kita cukup identifikasi titik-titik pentingnya seperti titik A-nya, titik B-nya, titik C-nya, ataupun titik D-nya. Yang pasti syaratnya itu ketika titik A dan titik B ataupun titik C dan titik D itu harus seperti ini. Titik C valid selama tidak lebih tinggi daripada titik A, titik D juga valid selama tidak lebih atau sudah lebih rendah daripada titik B. Maka ini high, ini low, ini lower high, dan ini lower low. Nah, ini valid sebagai tren turun. Lalu yang terakhir ada yang namanya sideways, atau bisa dikatakan dengan area equilibrium, atau area keseimbangan, atau area dengan supply demand, ataupun area datar ketika harga volatil. Ini paling mudah untuk diidentifikasi, bahkan cenderung cukup mudah ya, tanpa menggunakan alat bantu seperti indikator ataupun tools. Nah, ciri yang paling umum ketika harga bergerak sideways itu ranging atau bergerak bolak-balik ya, baik itu di skala kecil ataupun di skala besar. Nah, sideways itu polanya kurang lebih seperti ini. Ada satu titik awal, titik A dan titik B sebagai titik acuan utama. Nah, yang menjadikan ini harga bisa dikatakan sideways adalah ketika harga hanya bergerak di antara titik A dan titik B ini. Entah sideways makin kecil atau seperti apapun itu ya. Maka ketika harga bergerak seperti ini bisa dikatakan harga masih sideways selama harga tidak turun lebih rendah daripada titik B ini atau tidak naik lebih tinggi daripada titik A ini. Ini bisa dikatakan juga low, dan ini titik high dan ini titik low-nya. Nah, selama harga bergerak di antara titik high dan low, bisa dikatakan harga itu masih bergerak secara sideways. Nanti kita akan bahas di real time chart atau di MT5 untuk lebih detail atau untuk mengaplikasikannya ketika kita masuk di real time chart. Untuk mengidentifikasi tren, maka kita akan lihat di real time chart. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat ada sebuah tren naik, mungkin bisa saya tandai seperti ini. Dia titik low-nya kita ambil dari sini, naik ke atas, lalu kemudian dari atas ini dia turun ke bawah, membentuk titik low, lalu kemudian dia naik ke atas seperti ini, membentuk titik high. Nah, sampai di sini, ini sudah bisa dikatakan bahwa harga sudah dalam kondisi uptrend. Market structure sudah kita identifikasi. Dan untuk menentukan level entry itu lebih mudah sebetulnya kalau kita sudah identifikasi seperti ini. Nah, simpelnya gini, selalu diingat bahwa ketika dalam tren naik, yang kita tunggu atau kita manfaatkan adalah momentum buy-nya. Dan ketika dalam tren turun, kita bisa memanfaatkan momentum atau momen sell-nya. Dan ketika harga dalam kondisi sideways, kita bisa memanfaatkan buy ataupun sell-nya, karena harga bergerak volatil, kemungkinan untuk harganya itu bisa naik dan kembali lagi ke harga awal atau turun dan harga kembali lagi ke harga awal itu lebih besar ketika harga sideways. Nah, sebagai contoh di awal kita bisa melihat ini dalam kondisi tren naik. Kita bisa melihat ini anggap belum terjadi. Nah, dan kita sudah mengidentifikasi harga bahwa ini dalam kondisi uptrend. Artinya kita akan mencari momentum buy-nya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika harga dalam kondisi uptrend seperti ini, maka di mana saya harus menempatkan atau di mana saya harus melakukan entry atau melakukan posisi buy-nya. Nah, betul ketika harga dalam kondisi uptrend, kita bisa memanfaatkan momentum buy-nya. Tapi kita juga tapi kita tidak kurang bagus ketika kita melihat tren naik lalu kita ambil buy di harga setinggi ini. Pertama, otomatis sudah jelas stop loss-nya akan cukup besar. Yang kedua, resiko kita untuk ke floating atau ketarik dulu itu juga lebih besar. Nah, yang harus kita lakukan apa? Ketika dalam kondisi tren naik, kita anggap sudah identifikasi seperti ini trennya naik dan kita mau melakukan transaksi buy-nya. Di level berapa saya harus ambil buy-nya? Nah, banyak alat bantu sebetulnya untuk bisa menentukan, tapi tanpa alat bantu pun kalau kita melihat dari price action atau dari pola marketnya seperti ini, kita udah bisa menentukan sebetulnya untuk buy-nya di mana. Yang pertama kita lakukan adalah tunggu harga memasuki fase koreksinya atau mengalami penurunan dalam tren naiknya ini seperti ini. Tapi ada atau muncul satu pertanyaan lagi, ketika harga udah mulai turun seperti ini, di mana saya tepatnya ambil buy-nya? Apakah di sini atau di sini? Nah,
Untuk mempermudah kita menentukan level entry atau kapan kita harus masuk, banyak alat yang bisa digunakan dan di sini mungkin akan saya contohkan dengan menggunakan Fibonacci. Kita urutkan lagi dari awal, kita udah identifikasi trennya naik dan harga sudah mulai masuk di fase koreksinya, artinya kita prepare untuk ambil buy. Jadi dalam tren naik, jadi ketika ada penurunan dalam kondisi trennya sedang naik, maka penurunan itu adalah penurunan sebagai peluang untuk kita beli atau buy. Nah, lalu yang setelah itu buy-nya di level berapa atau di mana tepatnya? Kita gunakan Fibonacci retracement. Sebetulnya banyak alat yang bisa kita gunakan selain Fibonacci ini, tapi yang paling umum dalam kondisi uptrend seperti ini adalah Fibonacci. Caranya adalah kita dalam kondisi naik seperti ini, tandai dua level low dan high yang terakhir. Nah, di sini saya punya satu level low di sini dan high-nya di sini. Maka tarik Fibonacci-nya dari low to high seperti ini. Nah, maka kita dapat beberapa level penting dan ada dua level penting di Fibonacci yaitu 50 dan 61.8. Ini menjadi zona atau area golden ratio. Nah, dan ketika harga masuk di golden ratio ini, inilah waktunya kita untuk melakukan transaksi buy. Nah, dan kebetulan jika teman-teman lihat di harga, di grafik, di contoh, ini tepat harga memantul di Fibonacci level 50. Maka posisi buy kita running profit atau valid sesuai dengan forecast dan proyeksi harga. Nah, ini contoh untuk dalam kondisi tren naik. Nah, ketika dalam kondisi tren turun, maka sama seperti dalam kondisi tren naik. Contohnya kita lihat di grafik, kita lihat untuk contoh dalam kondisi tren turun. Kita seperti yang pertama kita lakukan, kita identifikasi dulu trennya apa. Dari high dia turun ke bawah menuju low, dari low dia naik ke atas menuju high, dari atas dia kemudian kembali turun dan valid membentuk lower low ya. Nah, ini sudah lengkap titik A, titik B, titik C, titik D atau high, low, lower high dan lower low. Nah, artinya ini trennya turun, maka kita akan memanfaatkan atau mencari momentum sell-nya. Sell-nya kapan? Sama seperti sebelumnya, yaitu kita tarik Fibonacci ketika ada low di sini, tarik dari high to low seperti ini. Dan kita bisa melakukan sell di level 50 atau 618 seperti halnya ketika kita dalam kondisi tren naik. Maka ini menjadi golden ratio-nya atau area zona kita untuk entry. Di level berapa kita bisa entry? Bisa di 50, bisa juga di 61.8. Nah, dan ternyata ketika harga mulai naik koreksi, harga juga di sini kita bisa lihat dia tepat memantul di golden ratio dan kembali melanjutkan penurunannya. Nah, itu untuk tren naik dan tren turun. Sedangkan untuk tren sideways, kita bisa identifikasi seperti ini. Ini ada titik high, ada titik low di bawah sini. Maka harga bergerak ranging atau volatil atau membentuk area equilibrium. Ketika harga sudah ada dua titik seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, artinya harga sedang sideways. Maka kita bisa kembali ke basic ketika harga bergerak sideways seperti ini, yaitu kita bisa melakukan entry buy ketika harga menyentuh support ataupun kita sell ketika harga menyentuh resisten. Maka kita sell sini, buy di sini, sell di sini dan buy di sini. Dengan stop loss ketika kita ambil buy di sini dan harga kemudian lanjut turun ke bawah, artinya ini udah selesai trennya dan kita harus batasi kerugian jika yang terjadi memang seperti ini. Oke, dan kalau kita ambil kesimpulannya atau ringkasannya adalah yang pertama kita harus identifikasi dulu trennya apa. Apakah itu tren naik atau tren turun atau bahkan mungkin sideways. Ketika dalam kondisi tren naik, kita bisa manfaatin atau menunggu momentum buy-nya. Ketika dalam kondisi tren turun, maka kita bisa manfaatin atau menunggu momentum sell-nya. Dan ketika harga sedang volatil atau sideways, kita bisa manfaatkan dua momennya, baik itu buy-nya atau sell-nya dengan konsep dasar yaitu buy di support dan sell di resisten. Dan catatan, bukan berarti dalam kondisi tren naik kita tidak bisa memanfaatkan momentum sell-nya. Bisa aja, tapi harus ada alasan yang kuat. Begitupun sebaliknya, ketika dalam kondisi tren turun, kita juga tetap bisa memanfaatkan peluang buy-nya, tapi harus ada alasan yang memang mendukung dan memang kita memahami bahwa harga sudah mulai masuk di fase koreksinya. Jadi kita paham juga bahwa ketika dalam kondisi tren naik kita ambil sell-nya itu adalah counter arah tren. Begitupun sebaliknya, ketika kita lihat harga sedang tren turun dan kita ambilnya posisinya itu buy, maka kita counter trend dan kita harus paham bahwa
ketika itu invalid posisinya, kita harus bisa membatasi kerugian sesuai dengan yang bisa kita toleransi kerugiannya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Cukup sederhana sebetulnya, dan ini termasuk basic tapi bisa dilakukan. Walaupun basic tapi kita punya aturan yang jelas, kita punya metode yang jelas, itu lebih penting. Dan kita punya batas rugi yang jelas, karena trading itu bukan seberapa rumit metode yang kita gunakan, tapi seberapa konsisten profit yang nanti bisa kita dapatkan. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di follow terus, ikutin terus video-video terbaru dari Didimax Trading Room. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya Syam. See you, bye-bye.